Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang munakahat, di mana dengan senar kompetensi memahami hukum Islam tentang hukum keluarga, kompetensi dasar, menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam, menjelaskan hikmah perkawinan, dan menjelaskan ketentuan perkawinan menurut undang-undang yang ada di Indonesia. Yang akan dibahas yaitu tentang ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Mana yang pertama itu adalah pengertian ya. Pengertian secara bahasa berarti pernikahan atau perkawinan. Jadi munakahat ini berarti pernikahan atau perkawinan. Dalam istilah syariat Islam ya, dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri. Jadi diikat ya, ada ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya mengutip sebuah hadis ya. Rasul bersabda, "Saya sholat, tidur, berpuasa, makan dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan sunnahku, ya, maka bukanlah dari golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Semoga bermanfaat. Yang selanjutnya ada hukum pernikahan. Yang pertama sunnah ya. Bagi yang ingin menikah, mampu menikah, nah, dia mampu untuk menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan. Jadi udah mampu dari segi materi, fisik, segala macam dia mampu. Dan dia mampu mengendalikan diri dari perzinahan. Walaupun tidak segera menikah, dia itu ya, ini sunnah. Yang kedua ada wajib. Nah, wajib, ini wajib menikah bagi yang ingin menikah. Nah, mampu menikah, dia itu mampu, sudah mampu. Dan dia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Nah, ini wajib hukumnya. Yang ketiga makruh bagi yang ingin menikah tapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Ini makruh hukumnya. Yang keempat haram bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang ingin dinikahinya. Oh, ini haram ya. Apalagi dengan maksud dan tujuan ingin menyakiti. Nah, ini saya masih mengutip ya sebuah hadis. Wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah. Karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan atau kehormatannya. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa. Sebab puasa itu penjaga baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjutkan ke materi. Nah, tujuan pernikahan yang pertama untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Sebagaimana di dalam Quran surat Ar-Rum ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ya ini untuk ya saling kasih dan saling sayang. Yang kedua untuk memperoleh ketenangan hidup. Ini masih dalam Quran surat Ar-Rum ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual atau kebutuhan birahi ya.
secara sah dan diridhoi Allah. Ini tidak jadi dosa, malahan jadi sebuah ibadah. Untuk yang keempat itu untuk memperoleh keturunan yang sah. Nah, ini untuk keturunan yang sah. Yang kelima, untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Nah, ini adalah tujuan pernikahan. Nah, yang selanjutnya ada rukun nikah. Nah, apa itu rukun nikah? Rukun adalah ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi agar menjadi sah. Itu rukun ya. Nah, rukun. Yang pertama ada calon suami. Nah, syaratnya seorang suami ini yang pertama seorang laki-laki dewasa, jangan masih kecil ya, atau sudah balik. Yang kedua beragama Islam. Nah, awas ya. Meskipun kalian ya mempunyai calon suami yang ganteng, gagah tapi tidak beragama Islam, maka maaf, itu tidak termasuk ke dalam syarat seorang suami bagi kita yang beragama Islam. Yang selanjutnya tidak dipaksa atau terpaksa. Jangan dipaksa, apalagi diancam ya. Yang selanjutnya tidak sedang dalam ihram haji atau umroh. Maaf ya, atau juga tidak umroh. Yang selanjutnya bukan muhrim calon istrinya. Ini bukan muhrim. Kalau muhrim, masya Allah ya. Saudara ataupun saudara sesusu atau masih terikat nasab. Nah, yang kedua ada calon istri. Syaratnya seorang istri ini seorang wanita yang cukup umur. Jangan dia anak-anak. Apalagi sekarang kan ketentuan bagi seorang istri yang ingin menikah itu harus ya di atas 20 tahun. Terus bukan perempuan musyrik. Ini sama ya, hampir sama, harus beragama Islam dengan seorang laki-laki ya. Yang selanjutnya tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain atau bukan istri orang. Awas, harus hati-hati. Jangan kena tipu. Terus bukan mahram calon suaminya. Sama seperti tadi laki-laki ya. Terus tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Kalau ini terjadi maka ihram haji atau umrohnya itu tidak syah ya. Yang ketiga rukun nikah itu yaitu wali, yaitu wali nikah atau ada wali nikah. Yaitu wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahan. Pembagian wali itu ada wali hakim dan wali nasab ya. Kalau wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahinya. Itu bisa ayah, kakek, paman dari ayah, ataupun saudara laki-laki ya, baik sekandung ataupun seayah. Yang selanjutnya itu wali hakim, itu kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Dan Menteri Agama melimpahkan kepada kepala kantor urusan agama yang ada di kecamatan. Untuk menjadi wali, syarat-syaratnya yaitu beragama Islam. Harus beragama Islam. Yang kedua laki-laki. Perempuan itu tidak bisa jadi wali. Yang ketiga balik dan berakal. Jangan anak kecil, ya. Harus balik dan berakal. Yang selanjutnya merdeka dan bukan hamba sahaya. Yang selanjutnya bersifat adil. Dan yang selanjutnya tidak sedang ihram haji atau umrah. Ya. Yang selanjutnya, yang keempat ada 2 orang saksi. Ini rukun nikah, masih rukun nikah ya. Rukun nikahnya itu ada 2 orang saksi.
Syarat saksi yang pertama beragama Islam, laki-laki, balik dan berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Nah, ini ya, banyak ya untuk saksi. Nah, yang kelima, ada akad atau ijab qabul. Ya, akad ini dengan ucapan ijab qabul. Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki. Qabul nanti ya adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai penerimaan. Ini ya, ijab dan qabul. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang muhrim. Ya. Pengertian muhrim secara bahasa berarti diharapkan. Nah, ini muhrim dalam artian fikih ya. Dalam masalah fikih, muhrim bermakna wanita yang haram untuk dinikahi. Siapa saja wanita yang haram dinikahi? Yang pertama, karena keturunan alasannya. Ada ibu kandung dan seterusnya ke atas. Terus ada anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Ada saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Yang keempat, ada anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang kelima, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Nah, ini ya, wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Nah, terus yang selanjutnya, karena ada pertalian muhrim dengan istri. Sama seperti ini ya, tapi ada muhrim. Yang selanjutnya, karena hubungan persetujuan atau rodoah ya. Yang pertama ada ibu yang menyusui, ada saudara perempuan sesusu. Itu laki-laki atau perempuan, sama lah sebaliknya ya, perempuan atau laki-laki atau saudara sesusu. Itu sebutnya rodoah ya. Terus ada karena perkawinan. Ini ya, karena perkawinan ada ibu dari istri, mertua ya, itu mertua itu tidak boleh ya, mahram. Yang selanjutnya anak tiri, apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya. Yang selanjutnya ibu tiri baik sudah dicerai atau belum. Selanjutnya menantu baik yang sudah dicerai ataupun belum. Ini karena perkawinan. Nah, selanjutnya ada kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami yang pertama memberi nafkah. Ini nafkah lahir maupun batin. Yang selanjutnya memimpin serta membimbing istri dan anak-anak. Awas ya. Untuk laki-laki itu adalah calon pemimpin ya. Harus bisa membimbing istri dan anak-anak. Yang selanjutnya bergaul dengan istri dan anak-anak yang baik. Bergaulnya dengan baik. Menjaga istri dan anak-anak dari bencana, menjaga, jadi pelindung ini ya. Si suami jadi pelindung istri dan anak-anak. Yang selanjutnya membantu istri dalam tugas sehari-hari. Nah, ini dia. Terus kewajiban istri. Yang pertama taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini ya, taatnya itu sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami. Ini yang paling berat itu menjaga kehormatan, ya, kehormatan istri. Yang selanjutnya membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Jadi membantu suami. Suami juga sama membantu istri. Jadi di sini saling membantu, ya.
Yang selanjutnya menerima dan menghormati pemberian suami. Mau besar, mau kecil, dikasih resiko, ya terima saja ya pemberian suami dan ikhlas. Ya. Terus hormat dan sopan pada suami dan keluarganya. Oh siap ya, hormat, sopan pada suami dan keluarga. Memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak. Nah ini biasanya jadi tugas seorang istri ya, tugas seorang ibu. Nah, sebenarnya ya mencuci, ngepel, ya, masak, itu tugas suami. Nah, terus istri apa? Istri itu taat. Jadi pas disuruh mencuci, disuruh ngepel, disuruh masak, ya taat pada suami. Nah, itu ya. Jadi harus taat ya jadi istri itu. Yang selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah baru saja menikah, yang akan kita bahas itu perceraian. Cerai. Cerai itu berarti pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan, yang pertama talak, yang kedua fasakh, selanjutnya li'an, selanjutnya adalah khulu, dan selanjutnya illah, dan selanjutnya zihar. Talak ini, Masya Allah. Yang selanjutnya ada idah. Ya. Sesudah talak, ada masa atau disebut juga yang sering kita dengar itu adalah masa idah ya. Nah, idah berarti masa menunggu bagi istri yang ditinggal, mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah kembali. Nah, lama masa idah ya yang pertama karena suami wafat. Nah, karena suami wafat ini idahnya adalah 4 bulan 10 hari ya bagi yang tidak hamil. Baik sudah bercampur atau belum. Tapi kalau istri sedang hamil, idahnya itu sampai melahirkan. Terus yang kedua, karena talak atau fasakh ya dan khulu. Tidak ada idah bagi istri yang belum bercampur. Berarti belum diapa-apakan. Itu langsung menikah lagi bisa ya. Yang selanjutnya bagi yang sudah bercampur. Ini udah dikasih kewajiban oleh suaminya ya. Atau dalam bahasa sekarang tuh kekinian itu bercocok tanam. Nah, idahnya itu 3 kali suci. Ya, 3 kali suci bagi yang masih menstruasi atau masih yang masih subur. Nah, 3 bulan bagi yang sudah berhenti menstruasinya. Berarti sudah menopause ini istrinya, sudah tidak subur ya. Terus sampai melahirkan jika istri sedang hamil. Sesudah talak ya itu ada rujuk. Rujuk berarti kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istrinya yang dicerai dalam masa idah. Rukun rujuk ya, rukun rujuk 1, istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa idah. Berarti rujuknya itu rujuk bisa asal ada dalam masa idah. Yang kedua, keinginan rujuk suami atas kehendaknya sendiri. Berarti tidak ada paksaan, apalagi ancaman. Awas ya. Yang selanjutnya ada 2 orang laki-laki yang adil sebagai saksi. Dia harus disaksi sama rujuknya juga. Yang selanjutnya ada sigot atau ucapan rujuk. Ya, itu bisa dengan jelas ataupun sindiran ya, atau sindiran juga harus dengan maksud ingin rujuk.
Hukum rujuk. Nah, hukum rujuk itu bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah. Terus hikmah pernikahan. Nah, pernikahan merupakan cara yang benar, ya. Pernikahan merupakan cara yang benar, baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Nah, ini ya. Pernikahan merupakan cara yang benar. Yang kedua, melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anak. Nah, yang selanjutnya menjalin hubungan silaturahim antara keluarga suami dan keluarga istri. Ini jelas ya. Ini adalah hikmah pernikahan. Nah, sekarang yang kakek bahas itu pernikahan menurut perundang-undangan di Indonesia. Nah, pernikahan diatur dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154/1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 1991 mengenai kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan. Nah, pengertian dan tujuan pernikahan ya dalam pasal 2 dan ayat dan 3 ya dari kompilasi hukum Islam. Pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sahnya pernikahan ya dalam pasal 4 dari kompilasi hukum Islam, pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang menegaskan pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing ya, masing-masing agama dan kepercayaan. Selanjutnya, sahnya pernikahan dalam pasal 4 dari kompilasi hukum Islam, pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Nah, ini sama aja seperti tadi. Nah, penjelasan pasal 2 ayat 1 ini jadi Undang-Undang Republik Indonesia ya. Dengan rumusan pasal 2 ayat 1 ini tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya. Nah, kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Nah, ini ada nikah sama ya, sama ini dalam pasal 7 ayat 1 ya, kompilasi hukum Islam. Terus yang terakhir ini kawin hamil. Ya, kawin hamil juga sama. Dalam pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 dari kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan dijelaskan. Yang pertama, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Berarti bisa dinikahkan. Yang selanjutnya, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran terlebih dahulu. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Nah, memang ya dalam Islam juga sama. Ketika seorang perempuan terus hamil di luar nikah dinikahkan, itu bisa dinikahkan sah ya. Cuman menimbulkan beberapa masalah. Masalah yang pertama yaitu anaknya ketika lahir terus sudah besar, ayahnya meninggal dunia. Nah, si anaknya itu tidak bisa mendapatkan hukum waris. Yang selanjutnya, jika si anak eh, meninggal, dia itu tidak bisa memakai
nama bin ya atau ayahnya, bin ayahnya tidak bisa. Terus jika dia sudah besar ya, dia itu perempuan, misalkan dia itu perempuan. Nah, ayahnya itu nggak bisa jadi wali. Nah, yang jadi wali itu harusnya wali hakim. Dan yang terakhir, jika anaknya itu laki-laki, terus ayahnya atau walinya, wali dari adik ya, misalkan dia punya adik lah perempuan. Adik perempuannya ini ingin menikah, cuman tidak ada wali, cuman ada dia satu-satunya. Contoh misalkan kakaknya. Nah, dia ini tidak bisa menjadi wali. Nah, itulah eh, penjelasan singkat tentang munakahat. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya.